Tidak boleh dari kantor ini. Buka. Buka, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Presiden Prabowo kemarin ya bergabung bersama Board of Office dengan tujuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza. Tetapi banyak fakta di lapangan masyarakat melihat ini hanya akal-akalan, yaitu Donald Trump dan Netanyahu. Dan tidak ada perdamaian yang kita lihat di Gaza, malah terus digempur oleh Israel. Jadi keputusan Prabowo bergabung bersama Board of Office ini membuat banyak tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ya loyalis Prabowo sendiri sangat kecewa sekali. Karena Prabowo dianggap tidak konsisten mendukung Palestina, malah dekat dengan Donald Trump. Sampai mereka mencopot foto Prabowo. Ini bentuk kekecewaan ya masyarakat terhadap Prabowo. Buka. Tidak boleh dari kantor ini. Buka. Buka, buka. Buka semua. Awalnya dia pidato di PBB. Palestina, harga mati. Belakangan Prabowo duduk dekat-dekat dengan Donald Trump. Bingung saya jadinya. Oleh karena itu saya minta semua yang terkait dengan Prabowo, yang terkait dengan relawan Prabowo Merah Putih, bukan siapa presiden ya. Buka. Tidak boleh dari kantor ini. Buka. Buka, buka. Bukan semua. Kita menghormati Prabowo secara Presiden Republik Indonesia, tapi secara kerelawanan Prabowo Merah Putih, no. Nah, sempat juga beredar video di mana ada potongan video Prabowo dulu ya, jejak digitalnya dibongkar kembali sama netizen yang pernah mengatakan bahwa kiblatnya Prabowo itu adalah ke barat ya. Tidak heran kalau kita lihat pemerintah Prabowo selalu bertemu dengan Donald Trump. Jadi mencontoh setiap kebijakan pemerintah Indonesia ya seperti yang dilakukan oleh barat ya. Saya dari elit Indonesia yang terus terang saja kiblatnya ke barat. We are a westernized elite. Kita ini kagum sama barat. Itu apa ya? Kita besarnya di alam itu, kan. Jadi saya besar di alam bahwa nilai-nilai barat itulah nilai-nilai modern. Dan bahwa kalau kita mau maju, kita harus westernisasi. Kalian pasti ingat video pengakuan Prabowo yang ini kan? Nah, pengakuan Prabowo yang ini nih, yang menjadi salah satu alasan kenapa saya tidak pernah memilih Prabowo. Kenapa saya tidak pernah memilih Prabowo? Karena dari pengakuan ini saya bisa menilai bahwa kalau seandainya nanti Prabowo menang pemilu, jadi presiden, dilantik, apapun keputusan Prabowo, apapun keputusan yang diambil Prabowo selaku presiden, hanya akan menguntungkan Barat alias Amerika. Akan merugikan negaranya sendiri alias Indonesia. Dan sekarang terbukti. Ketika Donald Trump memberlakukan sanksi tarif impor kepada Indonesia sebesar 32%, Prabowo selaku presiden langsung negosiasi. Hasil dari negosiasi turun menjadi 19%. Tapi 19% itu dibayar mahal oleh Indonesia, bukan gratis ya. Lewat perjanjian dagang antara Amerika dan Indonesia. Bunyi-bunyi dari perjanjian dagang itu adalah yang pertama, Indonesia harus mengimpor Boeing dari Amerika sebesar 200 triliun lah ya. Harus mengimpor BBM dari Amerika sebesar 252 triliun. Harus mengimpor hasil pertanian Amerika sebesar 73 triliun dan harus mentransfer data Indonesia, data rakyat Indonesia ke Amerika. Plot twistnya sekarang nih ya, ketika Indonesia sudah menandatangani perjanjian dagang yang notabene merugikan Indonesia, Mahkamah Agung Amerika malah memutuskan membatalkan semua sanksi tarif impor yang diberlakukan oleh Trump dan hanya menetapkan tarif impor sebesar 10%. Bayangkan aja betapa tololnya orang yang bernegosiasi dengan Amerika pada saat itu. Itu baru boncos yang pertama ya. Boncos yang pertama aja Indonesia rugi 650 triliun lebih lah ya. Plus data rakyat Indonesia ditransfer ke Amerika. Nah, boncos yang kedua adalah ketika Prabowo memutuskan untuk gabung ke BOP, Board of Peace, yang katanya untuk Gaza, rela bayar 17 triliun, itu pun Palestina yang katanya diperjuangkan, malah tidak diajak masuk. Yang masuk adalah pelaku genosida itu sendiri, yaitu Israel. Dan yang paling saya anggap miris dan memalukan adalah ketika foto bersama jajaran petinggi negara yang gabung BOP, Prabowo, Presiden Indonesia, malah diletakkan di paling pinggir. Ya, Prabowo, Presiden Indonesia, berasa sambal di pecel lele di paling pinggir. Dan diletakkan di tengah hanya untuk sekedar map. Bayangkan, Presiden Republik Indonesia ketika foto diletakkan di paling pinggir, dipanggil ke tengah hanya untuk sekedar memegang map.
Bayangkan betapa memalukannya itu. Ketika pemimpin-pemimpin negara yang bergabung BOP jelas-jelas mempermalukan Presiden Republik Indonesia. Jujur aja, sekarang saya sedang menunggu pendukung-pendukung Prabowo untuk menangisi Prabowo. Seperti mereka menangisi Prabowo ketika kalah debat di... Terkait dengan MBG, bahwa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Jogja, dia sudah berbicara di podcast-podcast bahwa saya juga sependapat. Di awal saya sudah katakan, bubarkan MBG. Natalius Pigai mengatakan siapa yang menentang MBG dia melawan HAM. Anda ini tahu nggak arti MBG? Makanan bergizi gratis. Itu adalah uang rakyat. Masih banyak kepentingan, keperluan yang harus diselesaikan oleh negara terkait rakyat. Adanya kelaparan dalam arti rumah tangga. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Aneh katanya Ustadz Abdul Somad. Harusnya yang ngasih makan itu bapaknya. Bapaknya ngasih makan anaknya. Negara memperhatikan rakyatnya supaya jangan ada kesenjangan sosial terkait dengan nafkah hidup masyarakat. Mohon Menteri Agama, mohon, please, mohon, ya, isu atau apa barangkali temenanan, mohon dibatalkan. Katanya untuk mendukung MBG makan bergizi gratis akan diambilkan dari dana zakat Basnas. Dan diambilkan katanya dari wakaf tunai apa kami kurang tahu. Mohon itu nggak bisa. Zakat itu ada pemeruntukannya untuk para asnaf 8 atau mustahik yang mereka itu muslim bukan non muslim. Muslim pun yang fakir miskin atau yang punya utang atau musafir nggak punya bekal untuk pulang atau mu'alaf kayak begitu. Sementara yang menerima manfaat MBG itu pertama pihak pengusaha yang punya dapur. Katanya ambil laba sekitar 33%. 15.000 yang 5.000 untuk biaya operasional. Yang 10.000 jatuh ke penerima manfaat. Zakat itu untuk asnaf fakir miskin. Nah pengusaha-pengusaha yang punya 10 dapur itu bukan fakir miskin. Itu kaya raya, nggak berhak menerima zakat. Di sekolah-sekolah kaya miskin terima semua. Padahal zakat hanya untuk yang miskin. Ya, lalu di sekolah muslim non muslim terima semua MBG itu. Zakat nggak boleh untuk non muslim. Mohon Pak Menteri, mohon jangan diteruskan menyalahi kaidah syariat. Paham nggih? Terus kepada pemerintah kami juga mohon dipertimbangkan yang bijaksana. Puasa itu kalau bisa, kebutuhan sebulan berapa sih? Transfer. Perkara yang kadung punya dapur, terus mereka kelimpungan, lah aku lek rugi kadung gawe dapur, gak masak sak bulan. Udah itu petung buri. Tapi mohon, kemaslahatan umat, kemaslahatan publik, rakyat banyak didahulukan. Jika Bapak menetapkan jadi yang baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Dan saya gandeng tangan Bapak. Allah Akbar. Kalau Bapak khianati amanah itu, maka saya menjadi orang pertama yang akan bersaksi kepada jalan Bapak. Saya mohon berkali-kali gandakan sisa Bapak. Bertakwalah kepada Allah. Pak Prabowo, Anda itu baru 2 tahun. Negara ini sudah hancur. Bagaimana di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, yang katanya mendidih kalau melihat rakyat Indonesia sengsara, sekarang Anda sendiri yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Gimana ceritanya Anda sebagai presiden, tidak pernah Anda mendengar dan mengetahui langsung keluh kesah rakyat Indonesia? Polisinya hancur, tentaranya berpolitik, kau sendiri memaafkan para koruptor. Awas pengalihan isu. Indonesia sekarang lagi kena yang namanya strategi kucing mati. Bayangin, kalian lagi makan bersama keluarga, tiba-tiba ada yang melempar bangkai kucing ke meja makan. Tujuannya jelas supaya orang-orang berhenti makan dan membicarakan daging kucing itu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Kalian dibikin emosi sama ibu-ibu viral LPDP itu. Padahal itu cuma bangkai kucingnya. Kalian sedang dialihkan dari fokus utama. Terus, apa indikatornya? Perhatikan akun-akun yang biasanya cuma muji-muji kebijakan pemerintah. Mereka kok tiba-tiba kompak ngangkat isu ini.
Kalau kita perhatikan, template mereka itu sama, udah dibiayai negara, udah dibiayai negara, udah dibiayai negara, ya karena tujuannya jelas, mereka sedang membantu pemerintah buat menggaslighting satu negara. Tujuannya biar fokus kita teralihkan, biar kita nggak membicarakan tarif dagang Indonesia-Amerika yang benar-benar mematikan. Dalam kesepakatan tarif dagang terbaru, perusahaan Amerika Serikat tidak ada lagi kewajiban untuk menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal dalam jumlah tertentu. Kewajibannya udah dihapus. Efeknya, pabrik supplier lokal kita akan gulung tikar karena Amerika bebas bawa bahannya sendiri. Mereka juga boleh bawa tenaga kerja asing untuk bekerja di sini. Di saat negara kita sedang dieksploitasi, kalian malah sibuk bahas ibu-ibu di luar negeri. Jadi hati-hati, jangan mau dimanipulasi, jangan mau dibodohi, jangan mau hidung kalian ditarik sama akun-akun yang orangnya kayak gitu. Saya melihatnya bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini urusannya adalah tentang konsolidasi politik. Bahwa dengan memberi 80.000 lebih desa itu koperasi, yang mekanisme adalah hutang melalui himbara, maka sewaktu-waktu ini bisa jadi kartu as, semacam sandera politik bagi kepala desanya ketika tidak berhasil mengelola keuangannya dengan baik. Bayangkan, 2029 nanti, orang-orang yang menguasai kepala desa tinggal bilang, kamu mau urusanmu di Koperasi Desa Merah Putih ini diusut atau mendukung Prabowo? Tentu dengan sangat mudah, Prabowo akan menang melalui konsolidasi politik di level desa, melalui Koperasi Desa Merah Putih dan kepala-kepala desa yang hari ini menaungi Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua tentang Danantara. Jadi kalau Koperasi Desa Merah Putih itu adalah konsolidasi politik di level grassroots, akar rumput, maka sebenarnya Danantara adalah konsolidasi politik di level elit. Hari ini kita lihat melalui Danantara, Prabowo merangkul dan konsolidasikan kekuatan politik di level elit kita, terutama elit ekonomi. 10 orang terkaya adalah mereka yang punya modal di dalam Danantara. Nah ini sesuatu yang saya kira kalau di bawah itu ukurannya adalah ancaman, maka di atas ini adalah ukurannya negosiasi, ukurannya adalah kerjasama yang memang sejak awal dibangun untuk kesiapan di 2029, sehingga hampir tidak dimungkinkan ada elit ekonomi yang akan dalam tanda kutip memilih pilihan lain karena akan dinyamankan melalui Danantara. Nah, kemudian yang ketiga, yang ada di tengah-tengah, dan bagi saya ini yang paling problematik, karena kemudian menyangkut hajat hidup banyak orang, yaitu MBG, makan beracun gratis. Saya dengan sangat tegas bisa mengatakan bahwa itu beracun, karena buktinya per hari ini lebih dari 10.000 anak keracunan. Kita bisa melihat itu sebagai program yang, seolah-olah memang berfungsi sebagai peningkatan gizi, karena setiap hari anak-anak akan disuguhkan dengan susu, buah, dan berbagai protein lainnya. Tetapi yang kita lihat adalah mekanisme program ini sampai kepada masyarakat itu tidak pakai logika kesejahteraan, tetapi pakai logika bisnis. Kalau dilihat per hari ini sudah lebih dari 11.000 SPPG yang berdiri dan 30 juta penerima manfaat dan lebih dari 400.000 pekerja. Ada dua faktor saya kira. Yang pertama adalah faktor pekerja. Logika ketenaga kerjaan yang dipakai di MBG itu kan mirip dengan logika ASN. Sehingga 2029 400.000 orang ini kalau dari target itu kan 30 juta per 80 juta gitu. Artinya masih ada 50 juta yang belum sampai. Artinya kalau hari ini ada pekerja 400.000, kemungkinan akan lebih dari 1,5 juta pekerja MBG. Maka 1,5 juta ini akan jadi masa solid untuk menentukan pilihannya di Pilpres 2029. Mereka akan milih presiden, itu bukan tentang siapa presiden yang paling ideal, tapi siapa presiden yang akan melanjutkan MBG. Karena kalau MBG tidak dilanjutkan, maka pekerjaan mereka hilang. Tidak paham manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya. Coba dulu kita semua menyimak pidato Bapak ini. Kita simak bersama-sama. Beliau mengatakan manusia mana yang tidak tergerak hatinya malah mengejek MBG. Anak-anak memanggil saya, kapan saya dapat MBG? Ini untuk KPU. Coba dulu kalian rilis hasil tes kesehatan Capres dan Cawapres 2024. Siapa tahu hasilnya pengaruh dengan kekacauan negara ini saat ini. Menurutku ada yang salah dengan pemimpin negara ini, baik itu presiden dan wakil presiden. Ada yang salah, ada yang nggak sehat ini. Beliau mengatakan manusia mana yang tidak tergerak hatinya. Sekarang kutanya balik Bapak Prabowo, manusia mana yang tidak tergerak hatinya, yang tidak khawatir, tidak gelisah, tidak marah melihat 22.000 anak-anak Indonesia, anak sekolah keracunan MBG.
Manusia mana? Manusia mana yang tidak marah ketika rakyatnya keracunan? Manusia mana? Manusia mana mengatakan itu kecil 22.000 dibanding puluhan juta yang menerima MBG? Hanya 0,06%. Manusia mana itu? Manusia waras mana yang melihat anak-anak sekarat keracunan lalu dia mengatakan itu kecil? Manusia mana? Perlu dites kesehatan. Perlu. Anak-anak menangis, menggelepar-gelepar, muntah, pingsan, koma, sekarat karena keracunan. Lalu ada seorang pemimpin negara mengatakan, itu kecil, hanya 0,06%. Manusia mana itu? Apakah itu manusia? Jangan negara ini keras kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi cemilan, makanan, hanya karena mengandung ini, lalu ditarik dari peredaran, perusahaannya disanksi. Sementara MBG menyebabkan keracunan 22.000 anak Indonesia sejak 2025. 1 tahun MBG 22.000, ini datanya. 22.000 korban keracunan MBG, nyawa. Lalu ada Menteri HAM ya mengatakan siapa yang menolak MBG, kesehatan gratis, kesehatan pendidikan gratis, itu bertentangan dengan HAM. 22.000, kemana mulutmu kok diam? Menteri HAM, kok diam kau? Tidak ada satu pun yang menjadi tersangka. Tidak ada satu pun pernyataan presiden yang mengatakan stop sementara MBG, kita usut tuntas. Tidak. Itu kecil. Presiden apa itu? Orang macam apa yang tenang melihat 22.000 rakyatnya keracunan? Tapi giliran ada cemilan yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang belum tentu mengakibatkan keracunan, sudah ditarik dari peredaran, perusahaannya sudah disanksi. Giliran MBG nyata fakta mengakibatkan orang sekarat, lalu presiden mengatakan itu kecil. Kepala Badan Gizi Nasional, si botak yang ahli serangga, mundur kau. Lalu ada bupati dari Gerindra. Bupati dari Gerindra itu kecil. Lalu ada lagi, kemana partai-partai yang dulu PSI, Gerindra, yang dulu ngotot keadilan, mengkritik pemerintah, setelah berkuasa kalian diam. DPR RI, sampah kalian DPR RI, bangsat kalian DPR RI. Ya. Penegak hukum impoten, Polri impoten. 22.000 jumlah anak keracunan, sekarat. Bukan mules, tapi sekarat. Negara apa ini? Prabowo Subianto dan wakilnya, pemimpin negara terburuk di dunia.